Ya Allah, berikan kekuatan pada para pejuang di Palestina ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang tidak punya kemampuan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ampuni kami yang saat ini masih pandai bertikai, pandai berselisih, sementara kolega kami masih berjuang dengan darah, keringat, air mata dan nyawa mereka. Ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ketika kau tanya kami apa yang kau lakukan untuk Aqsa. Ringankan ya Allah hisab kami. Ya Allah, kami mohon ampun kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah, jadikan dengan doa-doa kami meringankan hisab kami di hari kiamat. Sabarkan keluarga para pejuang ya Allah. Jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang merasa sebagai pemimpin di negeri-negeri yang mereka pimpin, agar mereka mampu memperhatikan Palestina. Sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisab. Sadarkan kami ya Allah agar bisa meninggalkan pertikaian di antara kami. Jauhkan kami dari permusuhan. Tanamkan kasih sayang di antara kami insan beriman. Berikan kami kekuatan untuk mencintai saudara-saudara kami sebangsa setanah air ya Arhamar Rahim. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Sebelum kamu bersedekah kepada orang lain, jangan lupa 3 orang ini yang harus lebih kamu dahulukan. Siapa saja mereka? Yang pertama, kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tua, maka akan mendapatkan balasan berlipat-lipat. Dan juga itu sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Jadi ada 2 pahala, pahala sedekah dan pahala berbakti kepada orang tua. Barang siapa berbakti kepada orang tua, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, kepada saudara terdekat atau saudara kandung. Ada 2 pahala juga ketika bersedekah kepada saudara kandung. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala menjalin atau menyambung silaturahmi. Posisi di mana, Dad? Ciwidey, ke Ciwidey. Kurang kue ayeuna piknik. Tumpukanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memoriku tentangnya. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Matak jelema nu di alam dunyana loba kepentingan dijamin riweuh. Hayang tenar, hayang kapuji, hayang loba duit gitu Pak. Hayang dihormat, hayang disebut hebat. Wah, jangar gitu. Gering yang peuting lagi. Gering pasti. Eueuh nu sasalaman nyeri hate gitu Pak. Bener kan? Gitu. Eueuh nu mere kopi amek-amekan gitu Pak. Eueuh nu nanya emosi Pak. Dah loba kepentingan datang. Coba tegablek kepentingan. Eueuh nu nanya duli teh aing teu butuh. Eueuh nu mere kopi da aing mekal kopi. Gitu, aing rek ngaji lendek ngopi. Teu kabagian sanggup bae teu kabagian kita aing bedi imahnya tuh heula. Beres hatena teh. Sabab teu loba kepentingan. Kita nggak wajib berteman sama semua orang. Kita nggak harus disukai sama semua orang yang kita temui. Tapi gue lebih memilih untuk punya sedikit teman, tapi punya hubungan yang benar-benar berkualitas.
Inilah fenomena zaman sekarang yang banyak terjadi di antara kita. Nomor 10 yang membuat kita miris. Pertama, gelar semakin tinggi tapi akal sehat semakin rendah. Kedua, traveling kemana-mana hingga keliling dunia tapi tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Ketiga, berpenghasilan semakin tinggi dan meningkat tapi ketentraman jiwa pun semakin berkurang. Keempat, pengobatan semakin canggih tapi kualitas kesehatan semakin memburuk. Kelima, semakin banyak teman di dunia maya tapi tidak punya sahabat sejati di dunia nyata. Keenam, pakai jam tangan yang mahal tapi tak pernah tepat waktu. Yang ketujuh, ilmu semakin tersebar tapi adab dan akhlak semakin lenyap. Yang kedelapan, belajar semakin mudah tapi guru semakin tidak dihargai. Yang kesembilan, teknologi informasi semakin canggih tapi fitnah dan aib semakin tersebar. Dan yang kesepuluh, sibuk mengatur waktu untuk berjumpa, pas ketemu sibuk bermain HP. Teman-teman, silahkan tambahkan di kolom komentar. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Rom Sping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dia selalu ada di dalam pikiranmu, itu pertanda dia mencintaimu. Dan bila dia selalu ada di dalam hatimu, itu pertanda kamu mencintainya. Dan bila kamu berusaha untuk melupakan dia, tapi tetap saja dia ada di dalam pikiranmu dan di dalam hatimu, itu pertanda Tuhan telah mempunyai maksud tertentu untukmu dan untuknya. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Cintailah dia bukan dengan mengejarnya, tapi angkatlah kedua tanganmu di sepertiga malam untuk kebahagiaannya. Tidak perlu berharap lebih, karena bisa saja di hatinya tidak ada dirimu. Maka berdoalah agar dia menjadi takdirmu. Mengapa mudahnya hatimu mendua, kelapangkan dada walau aku terluka. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa, Tuhan buatkanlah hatiku yang terluka. Semua itu bisa untuk melupakanmu, karena ku masih mencintainya. Satu, dua, tiga. Terbiasa tersenyum tenang walau hatiku menangis. Kaulah cerita tertulis dengan pasti selamanya dalam pikiran. Palestina, saudaraku di Gaza, bertanya pada bangsa-bangsa yang bego. Tak ada gunanya, percuma saja. Oh dunia, ini air mata. Sejak zaman nabi-nabi hingga kini, bagai air suci yang memancar tak henti-henti. Oh dunia, ini air mata.